Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang evaluasi pengembangan alat permainan edukatif. Oke, kelompok 9 yang beranggotakan 1. Sulistiarini dengan NIM 191600001. Yang kedua ada Sylvia Umarotus Zahro dengan NIM 191600002. Dan yang ketiga ada Urfiana Diavilla dengan NIM 191600064. Baik, saya akan menjelaskan poin pertama terkait penilaian fungsi alat permainan edukatif. Alat permainan edukatif atau APE pada anak usia dini yang digunakan untuk sumber atau media pembelajaran perlu diketahui memiliki fungsinya. Nah, fungsi tersebut hadir guna untuk melengkapi setiap makna dalam alat permainan edukatif itu sendiri. Adapun fungsi alat permainan edukatif tersebut diantaranya: pertama, mengembangkan atau menstimulus aspek perkembangan anak usia dini. Yang kedua, untuk membantu kualitas kegiatan belajar mengajar para guru. Dan yang ketiga, untuk menumbuhkan dan mengembangkan hubungan yang harmonis dan komunikatif terhadap guru, teman, dan orang lain yang ada di sekitarnya. Penilaian dari fungsi alat permainan edukatif yang dimaksud ialah penilaian, pengembangan, atau stimulus dari aspek perkembangan anak yang ada pada alat permainan edukatif yang mana akan diterapkan kepada anak didik. Nah, penilaian alat permainan edukatif tersebut harus memiliki kriteria seperti terukur. Terukur itu dalam artian alat permainan edukatif itu dibuat sesuai usia anak, kemudian berkelanjutan. Nah, berkelanjutan itu dalam artian penilaiannya itu dilakukan tidak sekali kemudian diberikan stimulus dan tidak ada lagi evaluasi, akan tetapi dievaluasi setiap proses perkembangan anak tersebut sesuai kebutuhannya. Kemudian menyeluruh. Nah, menyeluruh ini dalam artian diberikan stimulus secara penuh setiap aspek perkembangan si anak. Nah, aspek perkembangan tersebut antara lain ada perkembangan fisik motorik baik fisik motorik halus dan motorik kasar, yaitu mencakup kondisi fisik dan sensori anak berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya ketika belajar melalui alat permainan edukatif seperti menulis, meletakkan benda, maupun melipat. Yang kedua, aspek perkembangan bahasa. Itu mencakup anak itu dapat memahami dan berinteraksi melalui bahasa lisan maupun tulisan ketika belajar melalui alat permainan edukatif seperti buku bergambar. Kemudian ketika anak mengucapkan suatu kalimat dengan benar dan lain-lain sebagainya. Dan yang ketiga, ada aspek perkembangan kognitif. Itu mencakup kematangan anak dalam berpikir dalam konteks bermain alat permainan edukatif seperti mengenal bentuk atau ukuran, kemudian mengenal warna, kemudian suara, kemudian boneka, dan lain sebagainya. Nah, penilaian dari fungsi alat permainan edukatif dapat kita pahami bahwa mengembangkan atau menstimulus setiap aspek perkembangan baik visi motorik, bahasa, dan kognitif pada anak usia dini penting untuk dievaluasi atau dinilai, karena dengan evaluasi atau penilaian setiap proses perkembangan anak dapat dijadikan perbaikan terhadap perkembangan selanjutnya, dan guru dapat merancang kembali alat permainan edukatif
sesuai dengan kebutuhan aspek tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Baik, terima kasih Mbak Silvi. Akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yakni evaluasi efektivitas pembuatan alat permainan edukatif. Penggunaan APE sebagai media pembelajaran. Alat permainan edukatif atau APE dapat menjadi media dalam pembelajaran karena dapat memberikan peluang yang besar untuk perolehan hasil pembelajaran yang maksimal dibandingkan dengan proses pembelajaran yang mengabaikan atau tidak menggunakan media permainan atau hanya menggunakan metode tradisional verbalistik. Penggunaan media dapat membantu anak-anak dalam berbagai hal, yakni dapat mengingat lebih lama, melengkapi rangsangan yang efektif untuk belajar, menjadikan belajar lebih konkret, membawa anak dalam dunia kelas, dan dapat memperbesar minat dan perhatian para anak dalam proses pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran anak usia dini. Asesmen atau evaluasi adalah suatu proses kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk dapat mengumpulkan data atau bukti-bukti atau perkembangan dan hasil belajar yang berkaitan dengan perkembangan anak usia dini. Jadi, evaluasi secara umum merupakan salah satu komponen kegiatan apa yang telah dilalui oleh anak, bagaimana kegiatan tersebut telah dilakukan, dan kegiatan apalagi yang mungkin dilakukan. Prinsip-prinsip dan tujuan evaluasi anak usia dini. Ada dua macam bentuk untuk menguji media, yakni evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah proses pengumpulan data mengenai efektivitas dan efisiensi bahan pembelajaran, termasuk media untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai. Data tersebut digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media supaya lebih efektif dan efisien. Yang kedua yakni evaluasi sumatif, berkaitan dengan mengumpulkan data mengenai media yang dibuat tersebut, apakah sudah layak digunakan atau tidak dalam situasi-situasi yang dilaporkan setelah diperbaiki atau disempurnakan. Melalui evaluasi ini diharapkan pengembangan media yang dibuat bukan hanya dianalisis secara teoritis saja, melainkan juga dibuktikan di lapangan secara benar. Prinsip-prinsip evaluasi media pembelajaran meliputi 1. Pengkajian efektivitas media pembelajaran. 2. Pengkajian terhadap perbandingan biaya dan dampak media pembelajaran terhadap hasil belajar siswa. 3. Pengkajian terhadap seberapa besar sumbangsih media pembelajaran terhadap hasil belajar. 4. Pengkajian terhadap media pembelajaran sudah tepat untuk menjembatani proses belajar. 5. Menelaah bagaimana respon peserta didik. Prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi media ini berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengevaluasi media yang telah dibuat sebelumnya. Berikut langkah-langkah evaluasi media. 1. Evaluasi 1 lawan 1, one to one. Pada evaluasi ini dilaksanakan dengan cara memilih 2 atau lebih siswa sebagai populasi target dari media yang telah dibuat. Berikut prosedur pelaksanaannya. 1. Jelaskan kepada siswa bahwa sedang merancang media baru dan ingin mengetahui bagaimana reaksi mereka terhadap media baru tersebut. 2. Sampaikan kepada siswa, jika mereka nantinya berbuat salah, maka hal tersebut bukanlah salah mereka, akan tetapi kekurangan sempurnaan media yang mereka gunakan tersebut, sehingga perlu diperbaiki lagi. 3. Usahakan agar siswa rileks dan bebas mengungkapkan pendapatnya mengenai media tersebut. 4.
berikan tes awal kepada siswa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan pengetahuan mereka mengenai media tersebut. 5. Sajikan media kepada siswa dan catat berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka mempelajari media tersebut, serta bagaimana reaksi mereka, apakah ada bagian yang sulit dipahami, dan lain sebagainya. 6. Berikan tes kepada siswa untuk mengukur keberhasilan media tersebut atau post-test. 7. Lakukan analisis informasi yang sudah terkumpul. 2. Evaluasi kelompok kecil, small group evaluation. Pada tahapan ini, media sebaiknya dicobakan kepada 10-20 siswa atau populasi target. Apabila data yang dipakai kurang dari 10, maka data yang diperoleh kurang dapat menggambarkan target. Begitupun juga apabila data yang dipakai lebih dari 20, maka data yang diperoleh melebihi yang diperlukan dan kurang bermanfaat untuk dianalisis dalam evaluasi kelompok kecil. Berikut prosedurnya. 1. Jelaskan kepada siswa bahwa media tersebut berada pada tahap formatif sehingga memerlukan umpan balik agar sempurna. 2. Berikan tes awal sebagai pengukur kemampuan dan pengetahuan siswa terhadap topik yang dimediakan. 3. Sajikan media tersebut agar mereka mempelajarinya. 4. Catat umpan balik yang diberikan dan waktu yang diperlukan selama penyajian media. 5. Berikan tes atau post-test untuk mengetahui sejauh mana tujuan bisa tercapai. 6. Bagikan kuesioner kepada siswa dan minta mereka untuk mengisinya. Jika memungkinkan, adakan sesi diskusi dengan beberapa siswa. Misalnya, A. Media tersebut menarik atau tidak? B. Sebabnya apa? C. Siswa mengerti atau tidak akan pesan yang disampaikan? D. Konsisten antara tujuan dan materi dari program? E. Cukup atau jelas tidaknya latihan dan contoh yang diberikan? Kemudian dilanjutkan tahapan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, guru melaksanakan penilaian dengan mengacu pada kemampuan indikator yang hendak dicapai dalam satuan-satuan kegiatan yang direncanakan dalam tahapan waktu tertentu dengan memperhatikan prinsip penilaian yang telah ditentukan. Yang kedua, catatlah hasil penilaian harian sebagai berikut. Yang pertama, catatlah hasil penilaian perkembangan peserta didik pada kolom penilaian di satuan kegiatan. Yang kedua, peserta didik yang belum mencapai indikator seperti yang diharapkan dalam RKH atau dalam melaksanakan tugas selalu dibantu guru, maka pada kolom penilaian dituliskan nama peserta didik dan diberi tanda bulatan kosong. Yang ketiga, peserta didik yang sudah melebihi indikator yang telah tertuang dalam RKH atau mampu melaksanakan tugas tanpa bantuan secara tepat atau cepat atau lengkap atau benar, maka pada kolom penilaian dituliskan nama peserta didik dan tanda bulatan penuh. Yang keempat, jika semua peserta didik menunjukkan kemampuan sesuai dengan indikator yang terulang dalam RKH, maka pada kolom penilaian dituliskan nama semua anak dengan tanda checklist. Poin yang ketiga, hasil catatan nilai yang ada pada rencana kegiatan harian atau RKH dirangkum dan dipindahkan ke dalam format rangkuman penilaian perkembangan peserta didik RA. Yang pertama, hasil penilaian peserta didik dalam 1 bulan pada RKH lebih cenderung memperoleh bulatan penuh, maka hasilnya akan dipindahkan bulatan penuh pada rangkuman bulanan. Yang kedua, hasil penilaian peserta didik dalam 1 bulatan pada RKH lebih cenderung memperoleh bulatan kosong, maka hasilnya akan dipindahkan bulatan kosong pada rangkuman bulanan. Yang ketiga, hasil penilaian peserta didik dalam 1 bulan pada RKH lebih cenderung seimbang perolehan bulatan penuh dan bulatan kosong, maka hasilnya berupa tanda checklist yang kemudian dipindahkan ke rangkuman bulanan. Yang keempat, dari
Data buku rangkuman selama 1 semester ditambah data dari alat penilaian lain seperti observasi, catatan anekdot, dan lain-lain, dan dianalisis ke arah perkembangan terakhir untuk dibuatkan pelaporan hasil penilaian berupa deskripsi. Berikut ini contoh angket penilaian kelayakan media pembelajaran yang mana dinilai dari kriteria penilaian apakah baik, ataukah cukup, atau malah kurang. Nah, unsur yang dinilai adalah yang pertama ketepatan dengan tujuan pembelajaran, kedua dukungan terhadap isi bahan ajar, ketiga memperoleh media pembelajaran, yang keempat keterangan guru dalam menggunakannya. Kemudian, contoh angket penilaian efektivitas media pembelajaran. Unsur yang dinilai berupa media pembelajaran yang digunakan meningkatkan kemampuan anak mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian, media pembelajaran yang digunakan cukup memadai dalam mengembangkan kemampuan anak. Nah, angket ini indikatornya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian selanjutnya, apakah media pembelajaran sudah memenuhi syarat dalam menjelaskan bahan ajar yang akan disampaikan? Kemudian, apakah sumber belajar yang digunakan mampu menarik perhatian anak dalam kegiatan belajarnya? Apakah sumber belajar yang digunakan mampu menjelaskan bahan ajar secara detail pada anak? Apakah sumber belajar yang digunakan telah memuat seluruh informasi yang akan disampaikan? Nah, indikator penilaiannya baik, cukup, atau kurang. Nah, di situ ketika telah diketahui kekurangan dan atau kelebihan, bisa dilakukan peningkatan ataupun perbaikan. Berikut ini kesimpulan dari materi kelompok 9. Penilaian dari fungsi alat permainan edukatif dimaksud untuk mengembangkan atau menstimulus setiap aspek perkembangan anak-anak, baik fisik, motorik, bahasa, dan kognitif melalui bagaimana proses perkembangannya. Selain itu, untuk evaluasi yang efektif pada pembuatan APE dapat diketahui dari tujuan, prinsip, dan tahapan atau langkah-langkahnya. Melalui evaluasi pengembangan media alat permainan edukatif yang efektif dapat diketahui kelayakannya sehingga dapat dijadikan bahan perbaikan kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan untuk disampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih semua sudah menonton video dari awal sampai dengan akhir. Thanks for watching. Bye bye. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.